Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan sahabat belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4. Sudah sampai pada subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran 1. Jangan lupa sahabat belajar untuk selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 kilometer. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah mereka, yaitu bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Untuk mengetahui lebih jauh, mari kita simak wacana berikut ini. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Selain jantung koroner, masih banyak contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Berikut adalah beberapa penyakit organ peredaran darah manusia beserta cara pencegahannya yang disajikan dalam bentuk tabel. Pertama, anemia. Cara pencegahannya yaitu perbanyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi seperti kacang-kacangan, sereal, sayuran berwarna hijau, dan daging merah tanpa lemak. Kedua, mengonsumsi makanan yang tinggi vitamin B12 seperti ditemukan pada semua olahan susu, daging, dan produk kedelai. Ketiga, mengonsumsi makanan tinggi serat. Penyakit yang kedua, hipertensi. Cara pencegahannya adalah pertama, melakukan olahraga rutin. Kedua, menjaga berat badan ideal. Ketiga, perbanyak konsumsi makanan rendah lemak, kaya serat,
mengurangi konsumsi garam, alkohol, rokok, serta kafein. Yang ketiga adalah penyakit hipotensi. Cara pencegahannya, pertama, memperbanyak mengkonsumsi air putih agar terhindar dari dehidrasi. Kedua, menghindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Ketiga, mengkonsumsi makanan bergizi tinggi. Empat, hindari tidur larut malam, serta tidak makan dalam porsi berlebih. Empat, kanker darah. Cara pencegahannya, pertama dengan mengonsumsi makanan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh secara rutin, serta memperbanyak konsumsi sayuran seperti brokoli, kubis, tomat, dan lobak. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Apa makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut adalah mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkiti tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisasi dengan cara mencegah. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun seperti contoh berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati, jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Masih ingatkah kamu dengan bagian-bagian pantun? Untuk menguji ingatanmu, mari kita lihat bagian-bagian pantun berikut ini. Kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Pertama, jenis pantun. Jenis pantun di atas adalah pantun nasihat. Jumlah bait, 1 bait. Jumlah baris, 4 baris. Baris sampiran pada pantun di atas adalah kacang goreng enak dimakan, kue tape diberi ragi. Adapun baris isi pantun di atas adalah kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Sahabat belajar, mari kita perhatikan contoh pantun berikut. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah, lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Berdasarkan pantun di samping, dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pantun memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris. 2. Suku kata pada setiap baris secara urutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11. 3. Setiap baris terdiri atas 4 kata. 4. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasih pada baris pertama, selasih bunga tanpa getah pada baris kedua. 5. Baris yang menunjukkan isi yaitu lingkungan asri juga bersih pada baris ketiga, belajarnya nyaman, hatinya betah pada baris keempat. 6. Pantun bersajak ABAB. 7. Pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Sahabat belajar, mari kita coba kembali tulis bagian-bagian dari pantun dan ciri-ciri pantun. A. Bagian-bagian pantun. Pantun memiliki 2 pokok struktur utama, yaitu sampiran dan isi. 1. Sampiran biasanya adalah 2 baris pertama pada setiap bait pantun. 2. Jantung pantun berada pada baris terakhir. Pesan-pesan pada pantun melekat pada kedua baris terakhir. B.
Ciri-ciri pantun. 1. Pantun bersajak ABAB. 2. Satu bait terdiri atas 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 4. Terdapat sampiran pada 2 baris pertama dan isi pada 2 baris berikutnya. Berikut adalah salah satu contoh pantun dengan tema kesehatan tubuh berdasarkan ciri-ciri pantun yang disajikan dalam bentuk tabel. Pertama, pantun bersajak ABAB. Minum kopi selagi hangat, sambil ngemil boleh juga. Hendaklah kita selalu ingat, kesehatan sangatlah berharga. Kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Baris pertama pada pantun di atas adalah minum kopi selagi hangat. Baris kedua, sambil ngemil boleh juga. Baris ketiga, hendaklah kita selalu ingat. Baris keempat, kesehatan sangatlah berharga. Ciri pantun yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama pada pantun di atas memiliki suku kata 9, baris kedua 8 suku kata, baris ketiga 10 suku kata, dan baris keempat terdiri atas 10 suku kata. Ciri pantun keempat, 2 baris pertama adalah sampiran, 2 baris terakhir adalah isi pantun. Sampiran pada pantun di atas adalah minum kopi selagi hangat, sambil ngemil boleh juga. Adapun isi dari pantun tersebut adalah hendaklah kita selalu ingat, kesehatan sangatlah berharga. Sahabat belajar, organ peredaran darah memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap orang menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan terhadap organ peredaran darah dalam tubuh. Bagaimanakah caranya? Cara paling mudah dan murah tanpa biaya dalam menjaga dan mencegah terjadinya gangguan-gangguan organ peredaran darah manusia sudah dicontohkan oleh Siti dan teman-temannya, yaitu dengan bersepeda santai. Masih banyak cara lain yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah dalam tubuh. Apa sajakah itu? Mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah timbulnya penyakit seperti berikut. 1. Berolahraga secara teratur. 2. Tidur yang cukup. 3. Atur pola makan. 4. Hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Sahabat belajar, demikian pembelajaran kita kali ini. Pada tema 4, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran 1. Mari kita jaga kesehatan organ peredaran darah dengan cara menerapkan pola hidup sehat
di lingkungan keluarga masing-masing. Terima kasih, sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.